Gimana caranya supaya gaji saya nggak boncos? Ya, selanjutnya, teman-teman kalau mau lebih aman, ya gajinya tidak mengalami minus, teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya latte effect. Karena teman-teman bekerja di suatu instansi, ya di suatu lembaga, kadangkala ada budaya organisasi tertentu, ada orang yang traktiran, ya ada orang yang ulang tahun, ada orang yang resign, kamu harus belikan donat Jeko dan lain sebagainya. Itu kadangkala membuat yang namanya hidden cost. Ada biaya yang terlalu banyak yang teman-teman ini juga ikut menanggung. Ya itulah mengapa ya saya ngomong ya, bedakan rekening itu 3 ya teman-teman. Rekening 3 seperti ini. Ya rekening pertama ya untuk saving, ya untuk tabungan. Oke. Yang kedua ya mungkin untuk daily life ya, untuk daily. Oke. Dan ketiga ya siapkan ini untuk hal-hal yang tidak terduga ya, yang sifatnya ini latte effect. Kalau misalkan ya teman-teman ya punya gaji ya kamu harus bilang ya nggak bisa kasih kado apa-apa karena teman-teman harus paham ya latte effect itu adalah pengeluaran yang kecil, tapi kalau teman-teman hitung lama-lama dia semakin menggelembung dan kamu nggak sadar ya, kamu nggak sadar biaya dari bahan-bahan itu meningkat ya, kemudian biaya dari harga-harga itu meningkat dan kamu setiap hari ya contohnya misalkan ngopi nggak kerasa ya di kedai kopi yang mahal, dan kalau kamu akumulasikan ternyata itu udah take space sampai puluhan persen dari gajimu setiap bulan. Jadi kamu kalau mau ya punya gaji yang bertambah tapi tidak minus, kamu juga harus memperhatikan ya potensi latte effect dan juga menunda ya kalau bisa melarang keperluan-keperluan yang tidak perlu. Terakhir ya ini penutup, gimana caranya supaya gaji saya nggak boncos? Ya jawabannya teman-teman harus memperbesar ya yang namanya input. Karena ya mau nggak mau ya kalau kamu merasa biayamu itu tambah gede, ya gengsimu tinggi, ya kamu gak harus gedein input. Input ini bisa teman-teman bagi ke 3 hal ya. Pertama adalah main income. Main income. Kemudian kedua ya itu adalah passive income. Dan ketiga itu adalah portfolio income. Main income ya teman-teman mau nggak mau ya tingkatin karirnya, perbanyak gajinya. Kedua passive income ya bangun beberapa bisnis yang sifatnya autopilot yang teman-teman masih bisa dapat keuntungan di sana. Kemudian berinvestasi ya di aset apapun, saham, reksadana, kripto, anything yang mana teman-teman bisa memperbesar inputnya.